persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Dan hari ini saya ingin sampaikan satu pesan Tuhan, ya Tuhan, yaitu mengenai apa artinya Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Itu yang Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu. Saudara, ini sangat penting untuk kita bisa pelajari, kita ketahui tentang Yesus adalah Alfa dan Omega bagi kehidupan kita. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan siapkan diri kita. Kita akan satu dalam doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih, karunia, limpah rahmat, dan rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang ya Tuhan minggu yang lalu, bahkan sampai hari ini ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di menara doa, kami boleh hadir di menara doa. Kami rindu ya Bapa, kami ingin naikkan doa-doa kami ingin memberikan nyanyian pujian bagimu. Dan kami rindu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan ya Tuhan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dengan segala kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami juga rindu ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan, biarlah Engkau berikan sabda firman-Mu, isi pikiran kami ya Tuhan, terangi pikiran dan hati kami Tuhan, untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau pimpin menara doa ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah setiap kami semuanya diberkati dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau
telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sembahyang, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dari awal katakan tak terukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan, saat ini di menara doa ini ya Tuhan, kami ya Tuhan datang sujud memuji menyembah-Mu. Kami ya Tuhan merindukan Engkau Tuhan, merindukan hadirat-Mu. Tuhan tahu kami semua mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami kagum akan karya-Mu, akan kasih, akan pengorban-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau terima penyembahan ini. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
kasih Roh Kudus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dari awal katakan, ku tak membawa, ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini doa kami. Oh, bagaimana ku membalas kasih, segala yang ku punya itu milikku, itu milikku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Aku sembah, aku
anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari ini sedang menghadapi satu badai, di mana mereka bingung, tidak tahu apa yang harus mereka katakan, apa yang harus mereka putuskan. Aku berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan hati setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah berterangi mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan pengharapan di dalam Engkau Yesus. Terangi pikiran kami Tuhan. Kalau anak-anak-Mu ini bingung, khawatir dan takut, Tuhan beri ya Tuhan ketenangan. Berikan ya Tuhan damai sejahtera. Beri firman-Mu ya Tuhan. Ingatkan mereka ya Bapa. Karena kami percaya dari semula Tuhan sudah tetapkan kami. Ya Tuhan, Engkau sudah tetapkan kami dari semula. Dan Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Oleh karena Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apa yang sedang terjadi dalam hidup kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Karena waktu Tuhan, ya Tuhan, adalah waktu yang sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau datang ya Tuhan tepat pada waktunya. Hari ini ya Tuhan, aku angkat tanganku ya Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam keadaan terjepit hari ini,
dalam keadaan ya Tuhan terjepit ya Tuhan. Bapa, aku berseru ya Tuhan sebagai hamba-Mu. Sebagai hamba-Mu aku berseru untuk mereka ya Bapa. Tolong anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tolong anak-Mu ini ya Tuhan, bertukar pertolongan. Bapa, bicara dan kuatkan, teguhkan hati mereka. Beriman ya Tuhan, beriman ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap kami terpelihara iman kami ya Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap bergantung kepada Tuhan. Kami mau mentaati ya Tuhan apa yang Kau katakan buat kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami akan terus berdoa ya Tuhan, dan kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berusaha ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, mujizat masih ada buat anak-anak-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dari awal katakan, dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan. sekali lagi saudara, buka suaranya. Mari katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
damai Kau jadikan hidupku berarti. Shalom saudara, saya ditaruh Tuhan untuk berdoa. Mungkin saudara adalah seorang single parent, maksudnya adalah orang tua tunggal yang harus mengasuh anak saudara yang masih kecil. Saudara merasa kesedihan karena kehilangan daripada pasangan saudara. Dan juga anak-anak yang sepertinya, saya rasakan anak-anak, penderitaan anak-anak. Mungkin anak ini sakit, dia nggak tahu. Dia mau cari mama nggak ada. Dia mau cari papa juga nggak ada. Dia nggak tahu apa, kepada siapa dia mau minta tolong anak ini. Anak ini sakit. Mungkin anak ini lemah. Dia nggak tahu mau sekolah di mana, siapa yang akan biayai. Saya kok taruh tentang anak-anak ya. Yang ketiga tentang anak-anak yang disable atau anak-anak yang cacat. Saudara Kristus, entah itu cacat secara fisik atau cacat mental, di mana saudara sebagai orang terus urus dia. Itu anak itu kan autis dan lain sebagainya. Saya ingin ajak ibu bapak untuk berdoa buat mereka. Atau itu saudara orangnya. Saya percaya Tuhan punya rencana indah. Tetap sabar, tetap percaya. Saudara terus bersyukur, rawat anak ini. Ya kan, siapkan dia untuk menjadi jenderalnya Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang anak kecil, saya pernah ngalamin di masa kecil, saya sakit sendiri. Ya, mama sudah ndak ada, papa kerja, saya sakit. Ya, kakak saya ya sekolah sendiri di rumah sakit. Sama siapa saya mau minta tolong? Saudara, saya itu seperti kayak ada anak yang seperti saya pernah alami hal itu dulu. Mari saya akan doa buat saudara. Bapakku berdoa bersama dengan seluruh umatmu yang hadir di menara doa. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak yang hari ini sedang sakit. Mereka butuh ya Tuhan kesembuhan. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh penghiburan. Mereka butuh pelayanan dari orang tua. Tapi orang tua mereka tidak ada. Biarlah Engkau Tuhan jadi Bapa, jadi Ibu, rawat mereka. Kirim orang-orang ya Tuhan untuk bisa berbuat baik untuk anak ini. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Di mana ya Engkau sebagai orang tua, mungkin single parent harus urus sendiri, harus kerja, harus urus anak. Hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan hatinya. Kuatkan ya Tuhan, hibur ya Tuhan. Beri hati yang tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tidak marah, tidak kecewa. Tuhan biarlah ya Tuhan ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini atau single parent. Mereka bisa mendidik ya Tuhan, mengasuh, membesarkan anak ini. Menyiapkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Menjadi jenderal-jenderalnya Tuhan. Orang-orang yang berguna ya Tuhan bagi kerajaan. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang sakit dan cacat. Cacat secara fisik Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan ya Tuhan mental mereka, rohani mereka, iman mereka. Tuhan anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan secara mental ya Tuhan. Entah autis, entah Down syndrome, apapun itu ya Bapak. Aku berdoa ya Tuhan, tolong anak ini Tuhan. Pelihara anak ini Tuhan, sembuhkan anak ini ya Bapak. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Orang-orang tua yang sedang mengurus anak mereka ya Tuhan. Yang disable, yang punya kelemahan. Seringkali mereka menangis ya Tuhan. Sampai kapan? Mengapa ini terjadi? Aku berdoa Tuhan, terangi hati mereka, terangi pikiran mereka ya Tuhan. Untuk mereka bisa sabar ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, kuatkan. Ini adalah pemberian dari Tuhan untuk menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh ya Tuhan.
yang mengerti ya Tuhan kami punya Allah. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah yang menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap pekerjaan, karir, bisnis. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Aku minta ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk keuangan anak-anak-Mu. Beri kemampuan untuk mereka bisa mengelola keuangan. Sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan dengan uang mereka. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, kesegaran. Sehingga ya Tuhan lewat tubuh mereka. Mereka dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati dengan hubungan-hubungan yang baik satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan lewat hubungan ini Tuhan kami bisa memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terus kuatkan, teguhkan hati kami. Kami mau bersyukur untuk semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Ya Tuhan, semua wanita mandul yang Tuhan buka dan memberikan anak. Tuhan, kami mau bersyukur. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau jawab dan disembuhkan sakit penyakitnya. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku Semakin nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tuhan, terima kasih untuk hadirat, untuk lawatan-Mu, untuk kesempatan kami boleh berdoa untuk anak-anak, untuk single parent ya Tuhan, semua mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam lindungan, pemeliharaan dan berkat-Mu buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta pengurapan-Mu untuk firman ini. Urapi kami, bukakan pikiran hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa hadir lagi di Menara Doa. Saya senang bisa mengajar setiap hari saudaraku kebenaran daripada firman Tuhan. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang apakah artinya ya Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Ketika Yesus berkata aku adalah Alfa dan Omega ya, yang ada, yang sudah ada dan yang akan ada. Itu artinya apa? Ini sangat penting untuk kita bisa kenal, saudara tuh. Kita mau berdoa terus supaya kita makin kenal. Punya pengetahuan yang benar tentang siapa? Tentang Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudara, ini firman Tuhan. Ini pasti akan terjadi. Saudara, lihatlah Yesus datang dengan awan-awan. Semua mata akan lihat Yesus. Jadi pusat perhatiannya saudara Kristus. Ya ini luar biasa, ya kan? Ya kan ini luar biasa. Mereka yang menikam Dia, semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Dan ayat 8 kita baca sama-sama dengan suara yang keras yuk. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, ya, yang sudah ada dan yang akan ada. Tuhan bicara tentang ini terminologi tentang waktu. Saudaraku, tentang terminologi waktu yang sebenarnya Tuhan sendiri tidak dibatasi
oleh ruang dan waktu, saudaraku. Nah, apa artinya di sini? Saya catat yang pertama paling tidak ya, yang pertama. Ini yang harus kita renungkan. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara harus menyadari dan mengetahui, aku berdoa ya kan kepada Tuhan yang aku kenal. Namanya Yesus yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus bisa melihat dan mengetahui akhir dari sebuah awal perkara. Yesus itu bisa melihat, Yesus bisa mengetahui akhirnya dari satu perkara. Katakan amin. Kalau perkaranya begini, mau akhirnya bagaimana? Ya saudaraku, dia bisa lihat ini akhirnya akan begitu. Tapi untuk bisa mengubah hasil akhir, dia akan menuntun kita. Saudaraku, ini yang harus kamu jalani harus kamu. Supaya hasil akhirnya tidak negatif. Tidak mendatangkan kecelakaan. Tetapi mendatangkan damai sejahtera. Ini loh jalannya. Saudaraku, nah hari inilah. Oleh karena itu untuk bisa sampai kepada level ini. Saudaraku Kristus. Ini yang harus kita mengerti. Kita harus lebih dekat, lebih kenal saudara dengan Tuhan. Nah untuk bisa lebih jernih, untuk kita bisa mengetahui tuntunannya. Saudara, makanya kita selalu harus dibersihkan. Ya istilah ada kaitan antara clarity dengan cleansing. Kita akan bisa jernih melihat. Ya kan, kalau kita sudah bersihkan seperti kaca mobil. Saudaraku, saudara mau melihat dari kaca mobil keluar, dari dalam mobil keluar, saudara harus bersihkan dulu kacanya supaya saudara bisa melihat dengan jelas. Nah, saudara Yesus. Nah, saya ingin beritahu dulu tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, besok atau beberapa waktu kemudian kita akan bahas bagaimana caranya, saudara, kita bisa membersihkan terus diri kita, saudara, membasuh diri kita supaya penglihatan kita lebih jelas. Ya mungkin beberapa hari ke depan kita bahas tentang puasa. Saya ingin dorong kita semua berpuasa. Nah mungkin kita sudah sering dengar dan bahas tentang puasa. Tapi saya akan mengajar dengan sudut pandang yang berbeda. Ya untuk puasa ini. Kalau Tuhan kehendaki mungkin beberapa hari ke depan kita akan bahas. Tapi hari ini saudaraku. Kenapa? Saya ingin doa kita menjadi satu doa yang memang benar-benar penuh kuasa. Powerful saudaraku. Ya kan penyembahan kita memang penyembahan yang masuk. Ya kan seperti perkataan Yesus bahwa kami menyembah. Ya kan kita menyembah Allah yang kita kenal. Kamu menyembah ya kan untuk sesuatu yang kamu tidak kenal kata Yesus kepada perempuan Samaria. Tetapi kami menyembah ya kan apa yang kami kenal. Siapa yang kami kenal. Semakin kita kenal dengan dia. Maka penyembahan dan doa kita akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Makin saudara kenal Tuhan. Hidup saudara makin lebih tenang. Katakan amin. Kita bisa mengerti dengan lagu yang tadi. Ya kan semua baik. Semua baik. Ya kan apapun yang terjadi dalam hidup saya mau katakan Tuhan itu baik. Karena dia Alfa dan Omega. Saudaraku, dia bisa mengetahui hasil akhirnya apa. Sepanjang saya ada di tangan dia, sepanjang saya ada dalam pikirannya, saya dekat dengan dia, maka dia akan tuntun saya ujung akhirnya akan baik. Katakan amin saudara, walaupun ya kan awal perkaranya saya tidak tahu, saya tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Mungkin kita bingung semuanya. Ya saudaraku, ini artinya saudara Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Saudara Yesus, pada waktu Yesus ada di bukit saudaraku. Selesai dia khotbah, ya kita sudah tahu ceritanya. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, di mana? Ya kan? Di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Lalu Alkitab berikan satu note saudara, ya. Penulis daripada Injil Yohanes kasih catatan. Ya kan dikatakan begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, untuk melihat level imannya. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Itulah dia Alfa
Dia tuh dia tahu apa yang dilakukan. Dalam situasi yang sedang terjadi sekarang. Di hadapan orang banyak sekalipun tidak ada uang yang cukup. Sekalipun tidak ada roti yang cukup untuk beri makan. Tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Katakan amin. Yang artinya apa saudara? Kejadian awalnya seperti apa? Tuhan Yesus bisa melihat hasil akhirnya seperti apa. Dan Tuhan Yesus juga bisa melihat dari akhir dia mengetahui awalnya seharusnya ya kan seperti apa. Tuhan Yesus bisa melihat dari hari ini, dari sekarang ke masa depan. Itulah dia melihat Alfa dan Omega. Yesus juga bisa melihat dari masa depan, saudara, ya kan? Sekarang ini seperti apa. Nah oleh karena itu saudara ada satu ayat firman Tuhan yang memang untuk menyatakan tentang Tuhan kita ini. Ya kan? Itu bagaimana? Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan begini. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, tapi dia tahu, dia awal, dia juga akhir. Dia Alfa, dia Omega. Saudaraku, perhatikan di sini firman Tuhan katakan apa? Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Apabila kita melihat segala sesuatu belum indah, hal itu berarti belum waktunya buat kita. Katakan amin saudara. Kalau itu belum indah, ya kan saudara, belum indah. Nasihat saya adalah jangan berhenti berdoa. Amin. Tetaplah percaya. Tetaplah bergantung sama Tuhan. Taati firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Tetap berusaha. Lakukan yang baik. Pelihara damai sejahtera. Ya kan? Yang ada di pikiran dan hati kita ini. Katakan amin. Memang awalnya sulit untuk kita mengerti. Yaitu apa yang sedang terjadi hari ini. Saudaraku. Dan kita pun mungkin ya kan tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Sehingga kita bingung langkah apa yang seharusnya diambil agar keputusan kita sesuai dengan kehendak Allah dan berhasil. Sekalipun kita belum mengerti semuanya ini, saya mau kasih tahu saudaraku. Tuhan menghendaki untuk kita tetap apa? Trust. Ya, depend. Obey. Katakan amin. Dia menghendaki kita bertahan sampai garis akhir. Ketika sampai di akhir, maka kita akan mengerti bahwa oh Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi kita. Katakan amin, yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ya, meskipun saya ulang lagi, kejadian di awalnya kita tidak mengerti. Kita bingung, kita khawatir, takut, kecewa dan marah. Tetapi kalau kita mau sabar, kita bertahan, kita tabah sampai pada akhirnya. Maka kita akan mengerti setelah Tuhan mengungkapkan segala sesuatunya. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Katakan amin. Nah di Alkitab ada satu kisah yang saya mau ceritakan saudara. Yaitu kisah tentang Yusuf. Saudara pernah dengar kisah tentang Yusuf pasti. Ini untuk menjelaskan kepada kita. Saya hari ini tuh cuma mau kasih penghiburan aja. Saudaraku, kekuatan. Mungkin saudara rasa hari-hari ini. Masalah di dalam pernikahan, masalah anak, masalah apapun. Yang saudara lihat nih, ujungnya nih sampai mana. Memang ada masalah, penyelesaiannya bisa seketika itu selesai. Tapi ada masalah saudaraku, yang penyelesaiannya itu bisa bertahun-tahun. Tetapi kalau kita tetap percaya, tetap bergantung dan setia, tidak menyerah, itu tiba-tiba itu yang di dalam kita. Manusia batinnya kita ini akan kebentuk.
Dan kita bisa melihat sekarang, oh lewat keadaan yang seperti ini. Pengalaman hidup yang seperti ini. Yang merembukan. Yang kadang aku malu. Kalau orang tanya, bapakmu kerja di mana? Rumahmu di mana? Kita malu karena mungkin mamamu apa? Mamamu yang mana? Mungkin berapa kita malu sebagai seorang anak. Atau mungkin kita sebagai orang tua. Ada orang tanya, anakmu tuh yang umur sekian sekarang di mana? Jadi apa? Kerja apa? Pertanyaan itu kadang bikin ngilu di hati. Saudaraku, ini yang Tuhan taruh hari ini dalam doa tadi. Mungkin ada banyak hal saya gak bisa jelaskan itu. Mungkin saudara sedang mengharapkan satu pertolongan Tuhan jawab. Tapi kok belum datang. Beberapa dikatakan, kok gak ditolong, malah meninggal. Dan lain sebagainya. Saya ingin beritahu saudaraku. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Saya hanya ingin kuatkan dan terus berdoa. Supaya saudara tetap pelihara imannya. Karena yang paling penting adalah kita dapat perkenanan Tuhan. Untuk bisa dapat perkenanan Tuhan. Tuhan hanya mau lihat hati yang percaya, hati yang bergantung, hati yang mau mentaati Dia. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah lihat ibu-ibu yang begitu setia. Belasan tahun dia nantikan janji Tuhan. Saudaraku belasan bahkan sampai mungkin 20-an tahun. Dia nantikan sampai kapan. Dari sejak anaknya kecil. Dia punya suami yang seperti itu. Saudara dia harus kerja, dia harus urus anaknya. Dia besarkan anaknya. Saudara sampai dia tetap sabar nantikan. Setelah anaknya sudah mulai dewasa. Dia bisa melihat bahwa suaminya bisa pulang. Suami bisa bertobat. Dan rumah tangganya pulih diutuhkan lagi. Dia bisa menikahkan anaknya. Dan anaknya bisa duduk bersama ayah dan ibunya. Dan anaknya mendapatkan satu kehormatan daripada mertuanya dan lain sebagainya. Mereka bersaksi, Pak Sabta. Saya lihat memang ya kan, kalau kita mau tetap setia sama Tuhan, toh akhirnya indah. Dua-dua suaminya nggak lama juga meninggal. Lalu ibu ini juga menyusul karena sudah umur, sudah tua. Dan semuanya baik anak-anaknya. Dia siapkan hantar anak-anak menjadi jenderal-jenderal. Tuhan jadi pahlawan-pahlawan ini. Saya kenal ada orang ibu-ibu seperti ini, 1 dan 2. Ayo saudaraku, saya ingin dorong. Mungkin seorang bapak yang komitmen. Saya harus ditinggal oleh istri, meninggal. Urus anak dari kecil. Tetap setia, tetap melayani Tuhan. Saudara, di Alkitab ada satu kisah seorang yang bernama Yusuf, saudaraku. Kita tahu mulai dari Yusuf ini anak yang lahir pada masa tua Israel, pada masa tuanya Yakub. Ya kalau orang tuh ya punya anak di masa tua, ada anak kecil yang ada kaitan darah dengan dia, entah itu anak, ya kan, atau cucu. Waduh, sayangnya minta ampun, saudaraku. Betul nggak? Ini sayang sekali sama Yusuf karena ini dia lahir dari istri yang dia cintai, Rahel. Saudaraku, dan Yusuf lahir di masa tua, makanya Yusuf mendapat kasih karunia yang berbeda. Kasih sayang berbeda. Ya kan, dibanding daripada kakak-kakaknya. Alkitab katakan Yusuf mendapatkan jubah yang warna-warni. Ini jubah yang dipakai kerajaan. Sebenarnya Tuhan bisikan kepada Israel, Yakub, yang seperti kayak dikasih baju. Ya, Israel atau Yakub mau berkata kepada Yusuf, kelak kamu akan jadi raja. Walaupun kita bukan keturunan raja, tapi kelak kamu akan jadi raja. Aku berikan ini jubah daripada seorang raja. Yang berbeda dengan kakak-kakakmu. Ini masuk setiap kali dia pakai jubah. Ini masuk dalam pikiran Yusuf. Ini pakaian raja ya. Pakaian raja ya. Pakaian raja. Saudara, lama-lama akhirnya. Dari mulai bapaknya yang masukkan itu dalam pikiran. Lalu Tuhan berikan dia mimpi. Tuhan berikan visi buat dia.
bahwa dia kelak, saudaraku, akan menjadi seorang penguasa. Seorang raja yang dimana bapaknya sendiri, ya kan, itu akan sujud nyembah dia. Dan kakak-kakaknya, saudaranya semua akan sujud nyembah dia. Saudara, karena dia masih muda, karena dia belum berpengalaman, belum dewasa imannya, rahasia itu, visi itu saudara, dia ceritakan kepada ayahnya. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya saudara. Yang saking semangatnya dia dapat mimpi, dia gak pikir panjang. Dia ceritakan semua mimpinya. Rupanya hal itu menyebabkan kakak-kakaknya cemburu dan marah. Seringkali saudara, impian-impian kita, visi-visi kita, rencana-rencana kita, ya kan, tidak perlu diceritakan ke semua orang. Apalagi orang-orang, saudaraku, yang tidak ada kaitannya untuk mewujudkan daripada mimpi itu. Bukannya mimpi itu akan bisa cepat terlaksana, malah saudara akan dapatkan banyak halangan. Karena orang-orang yang seperti saudara-saudaranya Yusuf. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saudara bisa ceritakan kepada orang yang mengasihi saudara. Yang mengerti dan siap berkata, ya, aku akan dukung visi ini. Katakan amin. Ada hal-hal yang kita gak perlu buka ya. Tentang keuangan kita, harta kita berapa. Ini ya, kecuali mau orang pajak, kita harus buka. Tapi kalau misalnya untuk dipamerkan, itu hal yang gak perlu. Kalau pendapat saya ya saudara, seperti kayak Hizkia, dia pamerkan saudara, semua kekayaan dia. Gudang persenjataannya dia, semua persediaan segala macam kepada Raja Babel yang datang. Langsung firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Kasih tahu tuh Hizkia tuh. Apa yang dipamerkan, semua yang dipamerkan, semuanya itu akan dijarah oleh Raja Babel. Mungkin bukan pada masa pemerintahan dia, tapi nanti pada anak cucunya nanti. Itu akan diambil. Dan betul saudaraku, kita tahu bahwa akhirnya Raja Babel, ya kan, menawan daripada bangsa Israel. Yang kita tahu ada cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semuanya. Karena siapa saudara? Hizkia pamer. Katakan amin saudaraku. Ada waktu kita berkata terima kasih Tuhan. Kita bisa bersaksi Tuhan berkati saya. Tapi itu dalam hal bukan untuk dipamerkan. Tetapi untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Supaya menginspirasi orang lain. Semakin percaya kepada dia. Yang mengerti katakan amin. Yusuf dia beritahu saudara mimpinya. Impian yang belum jadi kenyataan. Sebaiknya jangan diceritakan dulu. Saudara, biarlah mereka bisa melihat kenyataan dari mimpi kita. Katakan amin saudara. Ya kan, beritahu inilah impianku. Saudara Yesus ya. Nah, kecemburuan daripada kakaknya ya kan, dan kemarahan kakak-kakaknya menyebabkan Yusuf dijual jadi budak. Ya kan, pada waktu dia jadi budak, saudaraku yang Yesus, akhirnya dia difitnah, dia dibuang saudara, jadi apa? Jadi narapidana. Dia dipenjara saudaraku. Dan di penjara dia ketemu juru minum, juru roti daripada Firaun. Dua-dua bermimpi saudaraku. Ya kan, yang satu mimpi, ya kan cerita mimpinya. Lalu Yusuf menafsirkan kepada mereka mimpinya untuk juru minum. Wah, kamu nih nanti sekian hari lagi kamu akan dibebaskan dari penjara dan Firaun akan memulihkan daripada jabatan kamu untuk juru roti. Wah, kamu ini sekian hari ke depan kamu akan dipanggil Firaun untuk disembelih, untuk digantung. Dan rupanya ternyata betul saudaraku. Mimpinya ditafsirkan Yusuf itu tepat. Tetap lalu Yusuf bilang, kalau kau ketemu Firaun jangan lupa sama aku. Kasih tahu aku nih supaya aku bisa bebas. Tapi rupanya saudara, juru minum ini yang sudah dipulihkan daripada jabatannya, dikembalikan jabatannya, dia lupa sama Yusuf. Lalu satu hari Firaun bermimpi. Dia bermimpi awalnya ada 7 lembu gemuk. Tiba-tiba muncul 7 lembu yang kurus. Yang kurus makan yang gemuk. Sampai habis seperti tidak ada apa-apa. Lalu ada 7 tangkai daripada gandum. Waduh, bernas. Banyak isinya hebat-hebat. Lalu muncul lagi 7 yang tidak ada isinya. Makan habis. Gelisah Firaun. Ini apa mimpinya nih? Bikin kayaknya mimpi serem gitu.
Mimpi buruk buat Firaun. Ngeri gitu, ketakutan. Akhirnya dia tanya, siapa yang bisa mengartikan daripada mimpi ini? Lalu teringat juru minum itu. Yang tiap hari kasih minum raja. Aku ingat aku dulu pernah dipenjarakan sama tuanku. Ada seorang bernama Yusuf, dia orang Ibrani. Orang Ibrani. Dia terjemahkan gini, oh kau panggil dia. Saudara, disitulah saudaraku. Ini yang namanya kesempatan buat Yusuf. Katakan amin saudara, kesempatan buat dia. Nah dia akhirnya menafsirkan mimpi daripada Firaun. Bukan cuma dia tafsirkan mimpi Firaun. Ada 7 masa kelimpahan. Tuanku Raja, 7 tahun masa kelimpahan. Kita tidak boleh lupa. Harus ada yang disisihkan. Harus ada yang disimpan. Ya kan? Untuk mempersiapkan diri 7 tahun masa kelaparan. Wah, dia kasih teknik-teknik penyimpanan. Harus nyimpannya dengan teknologi begini. Karena zaman dulu kalau habis panen langsung dimakan habis. Karena nggak ada teknologi untuk penyimpanan. Yusuf oleh hikmat Tuhan, dia bisa. Jadi dia siapkan gudang. Yang membuat gandum itu tidak mudah busuk. Tapi bisa awet sudah sampai sekian tahun. Saudara, singkat kata akhirnya Firaun bilang, kita mau cari siapa lagi? Orang ya seperti ini, ya udah kamu aja jadi orang nomor 2. Diangkatlah daripada Yusuf, saudara Kristus. Dan saudara tahu pada masa kekeringan, pada tahun kedua masa kekeringan, Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Ketemu dengan saudara-saudaranya di Mesir yang hendak membeli makanan. Saudara, karena Yusuf kan sudah dipermak mukanya saudara dengan kayak riasan-riasan orang Mesir. Segala macam. Sehingga saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Mereka tidak kenali Yusuf. Tapi Yusuf mengenali mereka. Nah, mereka nih. Saudara Kristus, akhirnya satu hari Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Dia dikumpulin, saudara-saudaranya berkata, kau tahu ini aku Yusuf adikmu. Ya kan? Yang kau jual belasan tahun yang lalu. Semua saudaranya saudara terkejut. Mereka nyangka Yusuf sudah tidak ada lagi. Malahan Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir setelah Firaun. Saudaraku, pada saat itu dengar baik saudara. Ini yang saya mau beritahu sekarang. Ini kaitan dengan khotbah saya hari Minggu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Kalau tersingkap firman-Mu, itu akan memberikan terang buat kita. Yang artinya apa saudara Kristus? Kalau seandainya pikiran kita ini terang ya. Hati kita terang oleh firman Tuhan. Kita tuh akan tahu saudaraku. Bahwa kita ngalami ini, ngalami itu, ngalami ini dan itu. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Dan Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang besar. Katakan amin. Oleh karena itu setiap kita akan terus bersemangat setiap hari hidupnya. Kalau kita adalah seorang yang memiliki apa? Visi, mimpi, impian. Untuk apa? Untuk kerajaan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu begini. Kalau Yusuf mau membalas dendamnya kepada saudara-saudaranya. Yusuf bisa atau tidak saudara saat itu? Jawabannya bisa dan mudah sekali. Oleh karena itu waktu Yusuf menyatakan diri, aku Yusuf yang kau jual, yang kau aniaya. Ya kan? Yang engkau sudah matikan masa depan aku. Kau sudah bunuh masa depan aku. Mereka semua ketakutan saudara. Gemeteran di hadapan Yusuf. Tetapi Alkitab katakan Yusuf menenangkan hati mereka. Saya mau cerita ini nanti saya akan ajak saudara untuk merenungkan, introspeksi ke diri kita masing-masing. Ya saudara, kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 5, ini ayatnya. Ini perkataan. Ya. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk apa? Memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara lihat sini. Saudara, niatan daripada saudara-saudaranya adalah jual Yusuf jadi budak ke Mesir. Tapi Yusuf bisa punya sudut pandangnya beda. Saudara, sudut pandangnya apa saudara? Bahwa Allah yang suruh aku mendahului kamu ke Mesir. Ya kan? Sepertinya dia pakai kamu untuk aniaya aku, jual aku, hapus masa depan aku. Ya kan? Seolah-olah seperti itu. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakan, membalik kejahatan kamu menjadi kebaikan buat saya dan buat kamu. Ini keren banget saudara. Kalau nggak diterangi pikirannya Yusuf oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, hati nggak diterangi, hatinya nggak besar. Wah, susah yang namanya ngomong seperti ini, ngerti yang seperti ini. Katakan amin saudaraku. Bayangin kalau kita aja saudaraku, kalau nggak diterangin hati kita dulu minta tolong sama teman, sama saudara lah. Untuk modal, untuk hidup. Mungkin untuk makan, untuk berobat. Bukannya dikasih uang, bukan dikasih pinjam malah kita mungkin dimaki-maki sama dia. Dibikin malu. Tapi satu hari ketika saudara ada di atas diberkatin. Dan saudara ini, keluarga ini, teman ini. Itu tiba-tiba tahu saudara sukses, dia datang, saudara minta bantuan. Minta tolong. Kalau hati kita gak diterangi, kita mau bantu gak? Kita akan ingat masa lalu itu. Waktu aku butuh, bukan kau bantu tapi kau maki aku, kau permalukan aku. Sekarang aku lagi sedang sukses, kau lagi susah kau datang sama aku. Pergi kau. Kalau hatinya gak diterangin. Tapi kalau kita ngerti bahwa lewat kejadian itu kita berpikir bahwa aku tidak boleh bergantung sama manusia. Aku belum cari Tuhan, udah cari manusia dulu. Aku belum berdoa tanya Tuhan, aku sudah cari dia dulu, minta bantuan. Itulah makanya firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya bertobat sekarang, saya akan cari Tuhan. Saudara berdoa, saudara nyembah. Saudara berkati dia. Saudara ada di atas, dia datang balik. Saudara kasih bantuan, nggak usah minjem. Ini bantuan buat kamu. Ini Yusuf. Katakan amin, ini Yusuf. Kalau Yusuf dia hanya masalahnya nyawa. Saudaraku, dia dengan segala kekuasaannya. Saudara, dia bisa balaskan. Tapi karena hatinya diterangi. Ini yang Tuhan sedang cari. Setiap hati kita ini yang Tuhan mau. Untuk saya, untuk saudara punya hati seperti ini. Katakan amin. Itu hanya bisa kalau kita kenal bahwa Yesus kita, Yesus saudara, Yesus saya adalah apa? Alfa dan Omega. Kita hanya mau tahu, mau deket saya sama dia. Engkau Alfa, engkau Omega. Engkaulah kata awal saya. Kata awal. Kalau ada apa-apa, aku hanya mau kata awalmu itu apa? Apa yang harus aku lakukan, kata Daud. Kejar, itulah Alfa. Kejar, kata Alfa. Katakan amin. Kata engkaulah Omega bagiku Tuhan. Omega adalah kata akhir. Kata akhir bukan kata dari dokter yang berkata umurku tinggal 3 bulan lagi. Karena penyakit ini tidak ada obatnya. Bukan dokter kata akhir kita. Bukan hakim pengadilan kata akhir kita yang vonis untuk mati. Tapi kata akhir kita adalah Yesus. Karena dia adalah Omega. Mungkin orang tua atau siapapun teman-teman berkata, ya kan, nasibmu tidak mungkin bisa diubah. Itu bukan kata akhir. Atau mungkin seringkali kita yang berkata, mengucapkan kata akhir. Alah, tidak bisa berubah orang itu. Alah, hidup aku gak akan mungkin bisa gini. Jangan, kata akhir kita adalah Yesus. Itulah arti Tuhan Yesus sebagai apa? Alfa dan Omega. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-7 dan 8. Kejadian 45 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan
keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah aku yang menyuruh, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku. Sebagai apa? Bukan penguasa. Tapi sebagai apa? Bapa bagi Firaun. Tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ada 3 dia. Jabatannya saudara. Bapa sebagai Tuan dan sebagai penguasa. Keren gak saudaraku? Ini luar. Bapa sebagai Bapa. Bapa yang bisa mengasihi. Yang bisa menuntun. Saudara, yang memberikan mengarahkan itu Bapa. Saudara, yang memiliki kehendak itu Bapa. Tuan yang berkuasa atas seluruh istananya. Dan kuasa, penguasa atas seluruh Mesir. Ini hal yang luar biasa. Yusuf seorang yang memiliki apa saudara? Roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Allah dengan benar. Dia tahu apa rancangan Allah. Apa visi Allah. Apa tujuan Allah dalam hidup dia. Apa alasan Allah membuat dia bisa hadir di dunia. Lahir di dunia. Apa yang harus diingat. Ya kan, apa karya dia. Oh Tuhan bilang, Yusuf, kau akan jadi penguasa di Mesir. Bapak buat Firaun untuk memelihara. Ya kan, untuk memelihara kelanjutan hidup daripada keluarga. Anak cucu daripada siapa? Abraham. Yang ngerti katakan amin. Dia mengetahui bahwa Allah melibatkan dirinya untuk melakukan sebuah pekerjaan penting bagi umat manusia. Yusuf mengerti bahwa Tuhan mau memakai hidupnya untuk memelihara kehidupan dan menjamin kelanjutan keturunan suku-suku Israel. Sebab Allah memiliki rencana yang besar. Hendak memakai suku-suku Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Melalui siapa? Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang dilahirkan dari suku siapa? Suku Yehuda. Katakan amin. Ini saudara. Kalau misalnya kelaparan habis, maka rencana Tuhan atas Abraham. Ya kan? Maka keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nggak jadi saudaraku. Tuhan pakai Yusuf saudaraku. Ya kan, oleh karena itu Alkitab katakan apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan sebenarnya saudaraku. Kalau ada yang kebetulan itu namanya kebetulan ilahi. Saudara, kebetulan ilahi kita mau tambahkan ilahinya. Artinya apa? Tuhan yang membuat hal itu terjadi. Mau itu yang baik maupun yang gak baik. Semuanya sepanjang hati kita mengasihi Dia dan kita mau hidup sesuai dengan rencana Dia. Dia akan jadi alfa, Dia akan jadi omega. Saudara, Dia bisa melihat akhir dari awal hidup kita. Bahkan Dia bisa lihat saudara bagaimana seharusnya di awal. Karena Dia bisa berada di akhir. Karena Dia Allah yang melintasi ruang dan waktu. Namanya siapa? Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Ya mungkin dalam praktek sehari-hari. Saudara, saya sering kasih contoh. Ya kan? Dahulu mungkin saudara diputus oleh pacar saudara. Banyak sudah cerita. Waduh Pak, undangan sudah dikirim. Ya kan, semua sudah tahu saya akan menikah. Tapi kami batal menikah. Belakangan setelah saudara tengok belakang. Gak jadi nikah, puji Tuhan. Diputusin, batal nikah. Ya kan? Saudaraku, saudara ngerti ya? Waduh, kalau aku nikah sama dia, jadi apa aku? Rupanya Tuhan sedang siapkan, memberikan, oh inilah pasangan aku. Itu kan banyak yang terjadi pada cerita-cerita seperti itu saudaraku. Beberapa juga cerita, waduh Pak, dulu saya di PHK karena difitnah. Saya di PHK karena saya nggak disukain. Sebenarnya saya sudah kerja habis-habisan, sudah begitu kayaknya sia-sia semua. Mungkin saudara marah, kecewa waktu kena PHK. Sama
sama orang-orang, sama diri, keadaan, bahkan sama Tuhan. Tapi coba saudara bayangkan, waktu saudara di PHK, waktu saudara diputusin, ngalamin yang tidak enak. Saudara bayangkan ini, ya kan? Kalau saudara tinggalkan Tuhan, berhenti ke gereja, berhenti pelayanan, berhenti saat teduh, tidak ibadah lagi. Mungkin saudara tidak akan ketemu akhir. Saudara nggak ketemu ujungnya. Saudara tidak akan tahu cerita akhirnya. Tapi setelah saudara sukses, kemudian saudara bisa melihat ke belakang. Maka saudara akan berkata, puji Tuhan, aku di PHK. Kalau aku tidak di PHK, aku tidak keluar dari tempat itu, mungkin aku tidak akan jadi seperti hari ini. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Pada waktu kita mengajukan izin untuk renovasi gereja, awal prosesnya berjalan lancar. Saudara, tapi tiba-tiba ketemu satu keadaan. Pihak daripada pemerintah kota minta tambahan persyaratan. Persyaratannya begitu banyak, begitu rumit, begitu sulit untuk kita bisa lengkapi dan penuhi, saudara. Tetapi karena kita tahu bahwa ini Tuhan yang suruh untuk pembangunan ini, renovasi ini. Saudaraku, kita tetap percaya, kita mau bergantung sama Tuhan, kita mau mentaati Tuhan, dan kita mau taati pemerintah. Dan kita lihat oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, semua persyaratan itu, ya kan, yang sulit, yang rumit, yang begitu banyak, saudara, itu dalam waktu yang sangat singkat, semua anak-anak saudara, ya kan, gereja, ya kan, full timer, bekerja, lengkapi dalam sekejap. Kok bisa semua tetangga dibuat murah hati, semua orang-orang yang ditemui, semuanya ramai-ramai siap, kami tanda tangan, kami berikan ini dan itu, dan lain sebagainya. Itu saudaraku, kalau Tuhan campur tangan, saudara, kita akan melihat jalan-jalan hidup kita dibuat menjadi lancar. Kita boleh ngerti kenapa kok Tuhan, ya kan, izinkan begitu rumitnya semua supaya Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah memiliki izin IMB dengan dukungan persyaratan yang lengkap. Katakan amin, saudara. Saya tutup dengan satu ayat ini, saudara. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Ini nanti ke depan kita akan bahas ayat ini, saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Saudara, dari gelap akan terbit terang. Katakan amin, saudara. Gelap bicara tentang, mungkin kita bingung, kita khawatir, kita marah. Karena kita tidak tahu, gelap itu tidak tahu. Kalau kita ke gelap tidak tahu mau kemana. Apa yang sedang terjadi, kedepannya jadi gimana. Itu bicara tentang gelap. Tapi Alkitab katakan, dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin, saudara. Ya kan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Ini penting. Kata pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah. Saya berdoa, saudara Yesus, biarlah saudara dalam menjalani hidup, saudara tahu aku punya tujuan kok. Aku ingin, pertama, semua orang yang aku kenal dan aku kasihi, mereka bisa mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Aku ingin hidup aku ini bermanfaat, berguna buat banyak orang. Sekalipun ada korban-korban yang harus aku persembahkan dalam hidup aku. Tidak apa-apa, agar nama Tuhan bisa dipermuliakan. Saudara, saya rindu, saudara bisa kenal bahwa Yesus Kristus adalah apa? Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu, dia akan beritahu kita. Dia akan terangi pikiran kita. Saudara, pengetahuan kita kan Allah itu dari Yesus. Dia Alfa, dia Omega. Katakan amin. Karena dia tahu apa yang terjadi. Saudaraku, saya rindu saudara apa?
makin dekat dengan dia. Kalau kita makin dekat dengan dia, kita bisa lebih mudah untuk mendengar daripada suara dia. Mengerti akan kehendak dia, rencana dia. Ini apa maksudnya? Dan dia akan berikan kita kekuatan, kemampuan. Saudaraku, untuk bisa apa saudara? Untuk bisa berlaku seperti yang dia inginkan. Mengambil keputusan sesuai dengan rencana dia. Sehingga apa saudara? Nama Tuhan dipermuliakan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Ajar kami bisa mengerti dan percaya bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Alfa. Engkau adalah Omega. Engkau sanggup ya Tuhan untuk melihat. Ya Tuhan, dari awal satu perkara. Ya Tuhan, Engkau mengetahui dan bisa melihat. Ya Tuhan, akhir dari sebuah perkara. Dan Engkau menjadi kata awal kami. Dan Engkau juga menjadi kata akhir dari kami. Engkau Alfa, Engkau Omega buat kami. Tuhan, bawa kami lebih dekat, lebih kenal. Kalau hari-hari ini anak-anak-Mu sedang menghadapi, ya Tuhan, banyak pergumulan, air mata. Beri mereka kesabaran, kekuatan ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kau buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami akan berkata terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam hati. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Kau bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.